Jadi yang tahap 1, kolom tahap 1 ini pencairan pada tahap 1. Kita bisa cek misalnya bagaimana yang belum dicairkan, belum ada pencairan dana desa tahap 1, tetapi dana desa untuk COVID-nya sudah keluar. Nah, ini yang masuk dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa, tetapi hanya boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan COVID-19 yang dibaca oleh desa. Ini sudah masuk rekening tapi kok nggak boleh digunakan. Karena memang pembagian kolomnya sekarang berubah demikian sejak adanya earmark ini. Jadi ada kalanya seperti itu. Kemudian ada juga yang masuk ke Sapa Desa yang menyampaikan bahwa mengapa kami diminta ini dan itu, melakukan ini dan itu. Padahal sebetulnya yang bisa kami lakukan itu sedikit. Ini contohnya sudah keluar seperti ini, tahap 1 sudah ada gitu. Kemudian coba kita lihat di sini. Ini ada yang kalau dihitung yang bisa dipakai desa pada tahap 1 itu hanya 21.000. Hanya ada yang 24.000. Nah, mengapa demikian? Karena meskipun banyak sudah masuk, tapi memang tidak bisa digunakan oleh desa. Karena itu sudah dipastikan sejak awal penggunaannya. Ini contohnya di desa-desa ini. Jadi ketika desa menyampaikan pada bulan-bulan Maret sampai bulan Mei itu, bagaimana kami akan melakukan pendataan kalau dananya tidak cukup. Dan itu kemudian dilakukan pendetilan di lapangan dan memang kondisinya demikian. Ini contohnya, ini hanya contoh bagaimana yang bisa digunakan di tahap 1 hanya 62.000, ya 21.000 dan sebagainya, sampai ke beberapa jutaan saja. Nah, demikian juga ada yang memang bahwa ketika itu dilakukan BLT, ya, itu ada yang melaporkan ya, di dalam Sapa Desa itu, kepala desa juga mengatakan ini BLT-nya kenapa baru pertama, ya, padahal kami sudah menyelesaikan laporan berikutnya seperti itu. Jadi memang ada perubahan di dalam penyaluran. Kalau istilah Gus Halim itu dari RKUN ke RKDes itu disepakati namanya penyaluran dana desa. Dari RKDes rekening kas desa kegiatan itu yang kemudian disebut sebagai pemanfaatan dana desa. Jadi kalau disebut misalnya desa ini, Gedung Bakongan ini jumlahnya itu 300 juta, itu sebetulnya adalah jumlah dari BLT di tahap-tahap sebelumnya, kemudian jumlah 8% kalau ada. Ini kalau tidak ada ini berarti dia mungkin mencairkan di awal. Ini kemarin terima kasih ini Mas Satya dari Wonogiri yang memberikan beberapa pertanyaan, tantangan untuk melihat data sehingga makin jelas apa yang jadi kehebohan, kenapa dananya turun gitu di dalam Monev DD. Ya karena seperti ini bentuknya ya. Jadi total itu sebetulnya adalah tahap 1 earmark 8%, kemudian BLT dana desa. Karena itu kemudian di dalam Monev dana desa itu tahap 1 kemudian adalah ya tahap 1 selain yang untuk 8% dan untuk BLT. Karena nanti ada tambahan kolom di dalam Monev DD itu berapa jumlah dana desa yang sudah masuk ke RKDes dan berapa persen dari pagu untuk masing-masing desa.